Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu lagi di kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin juga sahabat percikan iman juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun ada sahabat percikan iman yang sedang sakit maupun ada urusan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan dimulai dari ayat 63. Dan kalau misalkan saya lihat terjemahnya ini ada kata yang sangat menarik ya. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Ini kalau menurut saya yang awam gitu ya, ini ada peristiwa yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana peristiwa luar biasa tersebut? Silakan Ustaz untuk dibahas. Ya baik sahabat percikan iman, kita sama-sama apa makna yang ada di dalam ayat ini. Ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Di antaranya ini adalah kenakalan, boleh dikatakan kalau kenakalan, kebandelan orang Bani Israel mengadakan suatu perintah itu harus ada saja seakan-akan paksaan. Paksaan itu paksaan yang lebih barangkali dengan hukuman atau dengan ancaman. Yang bunyi ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, wa'id dan ingatlah ketika ahodna kami mengambil mitsaqakum perjanjian dengan kamu. Perjanjian kamu warafa'na dan kami angkat fauqakum di atas kamu sekalian atur gunung Tur Sinai, gunung Tur Sina atau gunung Sinai. Kudu peganglah ma'atainakum apa yang kami berikan kepada kamu bikuwatin dengan kuat atau dengan benar-benar pegang. Wadkuru dan ingatkan oleh kamu sekalian ma'fihi semua apa yang ada di dalamnya. La'alakum agar kamu sekalian tatakun bertakwa. Peristiwa ini ketika Nabi Musa sudah mendapatkan wahyu, tapi mereka tidak mau dipaksa oleh Nabi Musa. Pegang ajaran ini, hafalkan atau ingatkan dan lakukan apa perintah-perintah yang ada di dalam Taurat itu. Ya mereka tidak mau. Mau bagaimana Musa ini? Mau kasar bagaimana, keras bagaimana? Maka langsung Allah yang menangani. Maka Allah mengajarkan perjanjian dengan mereka, kamu pegang Taurat ini, kalau tidak, ini gunung sudah di atas kamu sekalian. Kalau tidak mau memegang, akan aku lepaskan gunung itu menimpa mereka. Nah, jadi inilah orang-orang Bani Israel itu apabila untuk melakukan suatu kebaikan dipaksa dengan paksa, bahkan diancam, bukan sekedar dipaksa, diancam. Nah, yaitu wa'id akhadna mitsaqakum. Mitsaqo ini perjanjian-perjanjian yang dikatakan juga mereka perjanjian lama yang dimaksud Taurat, yaitu ajaran-ajaran Taurat yang dijanjikan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka. Ya. Wa rafa'na dan kami mengangkat di atas mereka fawqakum tur, gunung Tursina. Ketika mereka suruh berpegang kepada Taurat itu dipaksa oleh mereka, diancam oleh Allah pada mereka gunung yang akan dijatuhkan kepada mereka. Wallahu alam apakah Allah memerintah kepada malaikat atau tidak? Yang jelas gunung Tursina itu ada di atas mereka. Kata Allah, "Khudhu ma atainakum." Pegang, ambillah Taurat yang aku berikan kepada kamu. Dikuah dengan benar-benar kuat. Wadkuru dan ingatkan apa yang ada di dalamnya sebagai pegangan hidup bagi kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baru mereka siap, aku menerima, aku akan pegang. Kemudian sambil diri ke atas, wah, gunung sudah ditaruh, ya, udah gunung sudah ditaruh, sudah dilepaskan. Apalah salahnya kita lepaskan lagi Taurat itu. Nah ini bandelnya kalau
manusia macam apa karakter seperti itu. Nah, dalam tafsir, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma akhadha alaihimul misaqa, ketika mengambil suatu perjanjian dengan mereka, rafa'al jabala, maka Allah mengangkat gunung, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka. Di atas kepala mereka, liyukirru, supaya mereka mau mengikrarkan, menyatakan mau menerima bima uhidu, apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Di dalam Taurat itu ajarannya begini, kamu melakukan ini, jangan melakukan ini, terus sama saja dengan dalam Quran, banyak perintah, dan juga dalam Al-Quran itu kan ada amrun, perintah, ada nahyun, juga ada larangan, dan ada juga hadyun atau petunjuk. Jadi istilahnya juklaknya, petunjuk dan pelaksananya, perintah, larangan, dan sebagai petunjuk untuk melaksanakan dan atau meninggalkan larangan. Nah, di dalam Taurat tidak jauh berbeda, karena memang ajarannya, semua ajaran para nabi itu pada hakikatnya sama, ajaran tauhid dan juga mengesahkan Allah, dan bentuk-bentuk ibadahnya barangkali hanya bentuk ibadahnya itulah yang mungkin berbeda, dan kita tidak perlu tahu kalau seandainya Allah tidak menjelaskan. Nah, maka di sini liyukirru bima uhidu, supaya mereka mengikrarkan, menyatakan apa yang mereka yang dijanjikan kepada mereka, alaihi, pada janji itu. Wa yahuduhu biquwah, dan mereka mengambilnya, memegangnya harus betul-betul dengan kuat, benar-benar dengan kuat, tidak sekedar main-main. Nah, perintahnya hudu ma atainakum biquwah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud diambil di sini yakni Taurat, yaitu kitab Taurat. Jadi kalau Bani Israel itu oleh Nabi Musa disuruh pegang-pegang ajaran diajarkan oleh Nabi Musa, ya susah, mereka jangan jadi sampai Allah yang turun tangan kalau dikatakan turun tangan. Kalau dipaksa. Tapi kalau Nabi Musa kan tidak mungkin mengancam mengangkat gunung Tursina, diangkat berat. Tapi kalau Allah diangkat seperti itu kan mudah saja. Mudah sekali. Nah, begitu ya kata yang dimaksud khudu ma atainakum biquwah, yakni at-taurata wal iqraru, dan mereka mengikrarkan. Artinya mereka menyatakan seperti dalam hal ini amantu, atau kalau dalam Nabi Muhammad amantu bil Quran atau amantu bi Muhammad, atau mereka mengikrarkan bagaimana ikrar yang betul-betul sesuai dengan pada saat itu pada mereka. Kemudian wa iqraru ma fihi, kemudian ikrarkan apa yang ada dalamnya itu, wa'lamu bihi wa'malu bihi, dan amalkan benar-benar apa yang di dalam Taurat itu, bukan hanya sebagai pegangan, tapi kalau hanya sebagai pegangan itu juga tidak bisa dikatakan biquwah. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, nah, kata ahli tafsir yang paling pertama mentafsirkan tafsir Ibnu Abbas, annahum, sesungguhnya mereka, lammam tana'u ala ta'ah, ketika mereka menolak untuk taat kepada Taurat, berpegang kepada Taurat, kepada ajaran Taurat, rafa'a alaihimul jabal, Allah baru mengangkat gunung itu. Ya, barangkali kalau kita nabinya, orang-orang sekarang barangkali sudah takluk Nabi pada mengurus Bani Israel. Kalau saya mungkin ya, kalau izin ya, kalau boleh, udah sih Allah, saya mohon pensiun muda saja gitu. Mereka enggak apa-apalah, enggak dia ada tunjangan juga. Kabar semua nabi juga enggak pada tunjangan sebenarnya. Iya, ya. Nah, ketika mereka menolak untuk menahan, jadi begitu menolak, diangkat gunung, dan lias mau, supaya mereka mendengar, wa illa qadabtuhu, dengar apa perintahku, kata Allah. Itu maka apabila mereka menolak, wa illa, jika tidak mereka, qadabtuhu alaikum, aku timpakan gunung yang di atas kamu kepada kamu sekalian. Itu tentunya walaupun Allah tidak langsung mengatakan kepada mereka, tapi Musa yang mengatakan kepada mereka, karena mereka tapi memang mendengar juga gitu.
Tapi mereka mendengar juga kata Allah, dan ketika dalam ayat lain nanti insya Allah kita bahas. Nah, supaya mereka mendengar apa perintah Allah, apa larangan Allah, dan jika tidak, maka gunung Tursina ini akan ditimpakan kepada mereka. Kalau pada saat itu mereka masih menolak, entah bagaimana nasib mereka. Tapi gimana ya, sigana mah bararenjot oke kalau yang katikan gunung ya benjul-benjul juga. Nah, itulah kisah, masih juga bercerita bukan kebaikan-kebaikan Bani Israel di sini, tapi justru menceritakan, mengkisahkan ayat Al-Quran itu membongkar semua kenakalan, semua kebandelan Bani Israel. Kalau saja Allah tidak mewahyukan, tidak mengutus Nabi Muhammad, barangkali ini akan hilang dari permukaan bumi dan tidak akan terceritakan lagi bandel mereka. Dan barangkali Bani Israel sekarang, Bani Israel yang dikatakan oleh mereka Israel atau Yahudi, sebenarnya bukan Israel ya, Bani Israel sebenarnya yang sekarang. Dari bandel sekarang sampai betul aja. Di Palestina, kemana bandelnya sekarang? Itu alasannya, seperti yang mereka kata kemarin atau episode sebelumnya sudah sampaikan, tanah Palestina itu adalah merupakan tanah warisan dari Allah, dari nenek moyang mereka. Tapi sudah beberapa kali ditinggalkan, berapa kali ditempati, dan juga sudah beberapa kali ditinggalkan, maka sekarang sudah tidak ada lagi bagi warisan bagi mereka. Nah, kan yang menempati Palestina itu, daerah Palestina itu kan orang-orang Arab banyak ya. Sebagai orang-orang Muslim, dan mereka berkeliaran kemana-mana, tidak punya negara, tidak punya wilayah di negara lain, nempel di negara lain. Tapi walaupun mereka nempel karena memang mereka orang-orang cerdas. Nah, ketika suatu saat mereka ingin kembali, ingin punya negara, ingin kembali ke Palestina dengan alasan bahwa tanah ini adalah warisan dari nenek moyang kami, dari para nabi, diantaranya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan juga inilah kami keturunan-keturunan mereka. Tapi ya itu hanya alasan mereka, padahal di dalam ayat Al-Quran itu warisan itu sudah tidak lagi menjadi hak mereka, karena setelah mereka meninggalkan dan tidak mengakui tanah itu adalah tanah mereka dulunya. Kemarin kan, nah waktu pertama ditinggalkan pada zaman Nabi Yusuf, tinggalkan Palestina itu kosong. Yang kedua ini yang kemarin ketika kami tidak akan sabar kalau begini saja, makanan satu saja. Coba bikin sayuran mentimun dan sebagainya. Udah pergi ke Mesir, dan mereka terlantar kosong lagi. Nah, dan beberapa kali kosong itu dari masa yang berlalu. Nah, udah lama oleh orang Arab pada zaman Rasulullah, ditempati oleh orang-orang Arab, dan sekarang mereka merebutnya. Terus mendesak. Padahal di situ adalah peninggalan Nabi, betul peninggalan Nabi mereka di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis pun di situ. Tapi Baitul Maqdis itu kan sudah diakui oleh umat Islam. Umat Islam sudah menjadi hak umat Islam, tapi mereka tetap bahkan banyak menghilangkan situs-situs yang menjadi tanda kebesaran Allah atau sejarah-sejarah yang ada di situ. Nah, kan tapi kepada masjid apa namanya, Baitul Muqaddas, masjid itu Palestina tidak aman kan, mau sholat Islam itu tidak aman. Iya, betul. Terus jadi orang yang masuk ke sana itu dikiringi dengan senjata. Jangan ada barang-barang logam yang dibawa ke panitik juga harus dicopotkan. Iya. Jadi di situ betul-betul mereka ingin menguasai lagi, seakan-akan itu adalah wilayah mereka. Padahal ya yang namanya masjid itu, yang berarti dari dulu juga memang masjid itu kan sudah ada pada zaman mereka, belum mereka. Nah, karena itu ini kenakalnya di sini dalam ayat ini yang menyatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Dan ingatlah ketika kami mengambil suatu perjanjian kamu dan kami angkat di atas kamu sekalian gunung Tursina atau gunung Sinai, khudhu ma atainakum, peganglah, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu, bikuwah, dengan kuat, jangan main-main, wadkuru, dan ingatkanlah ingatlah mafih yang ada di dalamnya, jadikan petunjuk, dijadikan ajaran, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu dalam ayat 63. Oh ya, baik. Jadi yang saya tangkap dari ayat yang tadi yang telah dibahas oleh Ustadz, bahwa ini untuk menunjukkan keperkasaannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa sudah hampir bingung gitu atau bagaimana? Iya, Nabi Musa. Sebenarnya mereka juga kalaulah tidak ada mukjizat yang dibutuhkan oleh mereka, mungkin Nabi Musa juga sudah dibunuh oleh mereka. Oh iya. Tapi banyak doa-doa Nabi Musa itu sangat dikabulkan oleh Allah. Seperti Firaun. Bukan tidak ada kesempatan untuk Firaun membunuh Nabi Musa, sedang berhadapan tapi tidak mau, tapi suruh berdoa. Beberapa bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Firaun, kan butuhkannya, tolong Musa, kamu berdoa kepada Tuhanmu agar ini bencana beres, kami akan iman nanti. Nah itu Firaun itu karakternya seperti orang Kipti, tapi seperti Bani Israel sama gitu. Nah sudah udah beres, tidak beriman dan seterusnya gitu. Nabi Musa itu kalaulah tidak ada mujizat yang dibutuhkan kepada mereka, barangkali Musa itu sudah dibunuh. Tapi mereka sangat membutuhkan keberadaan Nabi Musa tuh. Seperti berangkat, nyebrang itu kan, aduh lamun eueuh Musa beureun urang. Nah, kemudian kalau tidak ada Musa lapar, ya tidak ada mana selama. Kita akan kehausan kalau tidak Musa. Ada permintaan yang itu, yang setelah permintaan minta sayur, minta bonteng dan sebagainya. Dan kalau dikiranya barangkali Allah akan mengabulkan seperti permintaan sebelumnya. Tapi oleh Allah, yes, kamu suruh pergi saja ke Mesir. Nah, ke Mesir, yang mau tidak mau ke Mesir, memang ke Mesir di situ, Mesir daerah Firaun, tapi kelompok Firaun sudah tidak ada. Di sana sudah ada. Nah ini barangkali baru mereka sangat kecewa barangkali. Tina miskin, kena dijidyah, dipajak dan sebagainya. Dan barangkali masih banyak kisah-kisah Bani Israel yang akan kita bahas barangkali dalam ayat-ayat berikutnya. Saking rumitnya itu ya, sikap mereka seperti itu ya, saking rumitnya, maka di Al-Quran saja sampai dibahasnya panjang sekali ya. Bahkan dibahasnya tuh tingkat singkat itu, tapi banyak kisahnya, bukan hanya itu aja. Kalau dimuat semua, barangkali satu Al-Quran 30 juz itu khusus bagi Bani Israil saja semuanya itu. Itu hanya singkat-singkat aja, tapi kisahnya yang banyak itu. Betul, tapi ini kita bukan untuk meneladani perilakunya tersebut, tapi untuk menjadikan contoh bahwa kita tidak boleh seperti kaum Bani Israil yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Insya Allah di segmen ini kita sedang membahas Quran Surah Al-Baqarah. Di segmen sebelumnya maksudnya, kita sudah membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 63. Berarti sekarang kita akan melanjutkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 64. Silakan Ustaz. Baik, sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 46, ayat 64, tentang lanjutan dari 43.
Dalam 43 itu di saat mereka seakan-akan dipaksa oleh Allah untuk memegang kepada Taurat dan untuk menjadikan benar-benar kuat, sepertinya mereka benar-benar kuat. Kalau memegang betul dengan mengikrarkan mereka, kami siap untuk memegang, kami siap untuk melaksanakan. Dan baru Gunung Tursina disimpan lagi. Lalu bagaimana setelah Gunung Tursina disimpan pada tempatnya lagi, sudah tidak ada lagi di atas mereka? Ayat ini yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian kamu sekalian menghindar, berpaling min ba'di dzalika, dari setelah itu. Karena memang menyatakan meyakini Gunung Tursina, Gunung Sinai sudah diletakkan lagi, ya kita juga letakkan lagi tentang Taurat ini. Jadi mereka memegang itu tidak benar-benar, padahal diperintahnya harus bikuat, dengan benar-benar kuat. Tapi malah berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, kalaulah tidak ada karunia Allah kepada kamu sekalian, wa rahmatuhu, dan tidak ada rahmatnya dari Allah, lakuntum minal khasirin, pastilah kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Berarti mereka sebenarnya sudah berpaling, cuma rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena Allah masih juga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka agar mereka tidak rugi. Kalau sebabnya kalau tidak rahmat Allah, tidak karunia Allah, mereka sudah nyatakan pasti mereka rugi. Padahal ya menghitung kesabaran, mengukur kesabarannya Allah, dan juga mengukur kesabarannya para nabi. Nabi Musa ini sungguh-sungguh sabar. Ya, kemudian yang tadi summa tawalaitum, kemudian kamu sekarang berpaling. Artinya, summa ba'da hadzal mitsaqi, kemudian setelah perjanjian ini al-muakkadil adim, yang diperkuat dengan sesuatu yang sangat besar. Akadnya itu diperkuat dengan sesuatu yang besar, yaitu diangkat gunung itu bukan masalah kecil. Nah, sekarang janji-janji di antara para pejabat sekarang hanya di atasnya Al-Qur'an. Dengan semuanya janji pejabat, janji dewan, janji di atas Al-Qur'an. Ya sudah Al-Qur'annya sudah diletakkan lagi, disimpan lagi, maka ada sebahagian mereka yang melepas janji-janji yang dibacakan pada saat itu di antara pejabat. Nah, termasuk para hakim dan sebagainya, juga ada aja para pejabat, dewan dan sebagainya, kan di atas bukan, bahkan sumpah-sumpah mereka itu di atas mereka itu Al-Qur'an. Nah, artinya di sini setelah diperkuat dengan sesuatu yang sangat besar, tawallaitum anhu, kamu sekalian berpaling dari perjanjian itu. Wanaqadtumuhu, dan kamu sekalian melepasnya perjanjian itu. Padahal perjanjian itu kalau pada saat itu perjanjian itu langsung dengan Allah perjanjian. Iya, betul. Walaupun sebenarnya perjanjian itu memang pada hakikatnya juga dengan Allah. Hanya kalau umat Muhammad tidak ada yang sampai disuruh berpegang kepada Al-Qur'an di atasnya gunung seperti itu. Punya gunung Uhud atau semuanya, tidak terjadi. Falaula taubatu, kalaulah tidak ada taubatnya Allah, memberi taubatnya Allah alaikum kepada mereka. Dan yang maksud fadlun, laula fadlullahi, karunia Allah itu adalah merupakan menerimanya taubat. Kalau tidak ada Allah menerima taubat, maka mereka, dan tidak ada rahmat Allah birsalin nabiyina, dengan mengutusnya para nabi, itu dengan mengutusnya para nabi itulah merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah supaya mereka diselamatkan. Wal mursalina, jenggu para utusan, ilaikum kepada kamu sekalian, baminakdikum, maka dengan melepasnya perjanjian itu di dunia, pasti mereka di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, dari hal ini sebagai contoh bagi umat-umat yang setelahnya, setelah Bani Israel, yang memberi mereka mengadakan suatu perjanjian dengan Allah atau dengan Nabi yang berdekatnya dengan Allah, itu harus benar-benar dipegang. Karena tujuannya Allah memberikan janji di sini bukan untuk keuntungan Allah.
Allah tidak akan mengambil keuntungan apabila mereka berpegang kepada Taurat itu. Allah tidak akan rugi sebenarnya kalaupun Allah itu mereka kalau mereka tidak menerima, tidak akan rugi. Tapi target harapan Allah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling terhormat, yang paling disayangi oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Nah, orang-orang Bani Israel itu maksudnya supaya mereka betul-betul terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena memang kebandalan yang sulit untuk ditandingi oleh yang lainnya, jadi barangkali tingkat yang sangat tinggi barangkali kebandalan ini. Tapi mereka sudah berikrar, sudah mengatakan, iya, saya siap berpegang kepada Taurat untuk dijadikan diamalkan agar kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi sudah Gunung Tursina diletakkan, maka summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Kemudian kamu sekalian berpaling dari janji itu, dari Taurat itu setelah melakukan perjanjian yang diperkuat dengan Gunung Tursina di atasnya. Nah, ini juga menjadi barangkali sebagai ibarat atau sebagai peniruan orang-orang yang kita saksikan, para pejabat negara, pejabat kepala daerah, biasanya kalau orang Islam di atasnya simpan, di atasnya ditaruh, bukan walaupun tidak diletakkan Al-Quran. Ya. Maksudnya itu bukan karena mereka menjadi pegangannya Al-Quran, maka mereka siap berbuat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Itu barangkali bukan kalau Gunung Tursina bukan yang dipegangnya, justru yang dijadikan yang jadi petunjuk, jadikan untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau Gunung Tursina tidak ada petunjuk. Kalau sekarang karena memang orang Islam di atasnya Al-Quran, maka hanjakal barangkali ada banyak di antara mereka begitu Al-Quran sudah ditaruh, ya seperti Bani Israel ketika gunung sudah diletakkan, maka mereka mengingkari lagi perjanjian itu. Jangan sampai sebenarnya umat Islam begitu Al-Quran diletakkan, kemudian mereka melepas lagi janji-janji mereka, semua yang diikrarkan, semua yang diucapkan pada mereka. Nah, kan ini kalaulah tidak ada rahmat dari Allah, artinya tidak ada menerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya kalau rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Lakuntum minal khosirin. Yang sering katakan dalam Al-Qur'an itu khosirun itu adalah rugi. Yang namanya rugi itu apabila kita mendapatkan, yang kita dapatkan lebih kecil dari yang kita keluarkan. Kalau kita umpamanya mancing, modalnya 10.000, tapi dapat mancing rekan ikan paling menang 2.000, itu sebenarnya rugi juga. Tapi mereka merasa terobati, berkira senang. Kalau berdagang modal 100.000, tapi yang dapatkan dari semua yang terjual itu tinggal hanya dapat 80.000. Itu yang dimaksud rugi. Kalau rugi dunia. Tapi kalau di sini ada rugi akhirat. Gimana rugi akhirat? Sekarang kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil sampai kita wafat, kira-kira berapa miliar? Ya, taruh gitu kan sampai wafat. Nah, kalau kita nanti di akhirat kurang dari 1 miliar, kalau modal 1 miliar, nanti di akhirat mendapatkan kurang 1 miliar, bahkan rugi sama sekali, masuknya neraka, itu rugi kan? Iya. Tapi kalau masuk surga, yakin mereka itulah orang-orang beruntung. Karena nilai yang di surga itu yakin akan lebih dari modal yang kita korbankan di dunia. Karena itu mengorbankan waktu supaya menjadi keuntungan. Orang yang mau dengan waktu yang begitu panjang, begitu luas, tapi kenapa tidak mendapatkan keuntungan yang besar, itu kita mengorbankan waktu dan sebagainya.
Nah, itulah diantaranya orang-orang yang di antara orang-orang Bani Israel setelah dijelaskan beberapa kasus yang sangat mengecewakan Nabi Musa, bahkan sampai Allah pun turun tangan, tapi tetap kebandelan mereka masih juga tidak ada yang mengimbangi. Dalam ayat-ayat berikutnya ini juga masih kebandelan atau kenakalan Bani Israel di hadapan Nabi Musa atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu. Nah, mudah-mudahan tidak menjadikan contoh bagi kita. Paling contoh ada contoh yang sebagai ibrah, karena laqad kana fi qasasihim, sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka, baik kisah yang baik atau kisah yang jelek, la ibratan, sungguh menjadi ibrah bagi kamu sekalian, sebagai contoh. Yang baik perlu ditiru, yang jahat, yang jelek jangan ditiru. Sebab apabila kita melakukan perbuatan yang sama, maka akibatnya pun tidak akan terlalu jauh berbeda. Kalau tidak sama sekali tapi mirip-mirip. Nah, karena itu Al-Quran sebagai pegangan bagi kita banyak mengisahkan kisah-kisah yang perlu kita contoh, baik kejelekan seperti Bani Israel ini, sepertinya belum kita mendapatkan di dalam ayat Al-Quran yang kita bahas tentang baiknya Bani Israel. Belum ada dapat. Ya. Kalau baik memang perlu dipuji. Kalau baik memang perlu dipuji. Tapi di sini tidak pernah kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan memuji kepada orang-orang Bani Israel. Nah, itu Baik Ustadz, pembahasannya sangat menarik sekali. Nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah, pada episode hari ini kita sedang membahas tentang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keperkasaannya untuk memberikan sebuah teguran keras kepada kaum Bani Israel yang masih saja keras hati dan keras kepala. Cuman saya membaca di ayat 64 itu, namun setelah itu kamu berpaling, jika bukan, nah ini yang saya sorot yaitu, jika bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang rugi. Berarti apakah benar kalau misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keperkasaannya seperti itu, ya terangkatnya Gunung Tursina, apakah itu masih dalam koridor kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala atau sudah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala itu murka? Seperti apa, Ustaz? Iya. Apa yang Allah lakukan untuk manusia pada dasarnya itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Sekarang Allah mengancam manusia, orang-orang kafir dengan siksa neraka, itu bukan berarti harapannya Allah itu mudah-mudahan mereka banyak yang mendapatkan siksaan dari neraka, tapi harapan supaya mereka tidak banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka. Nah, yang dimaksud falaulah fadlullahi alaikum, kalaulah tidak ada rahmat Allah, karunia Allah kepada kamu sekalian, artinya kalaulah Allah tidak mengampuni kepada mereka, tentulah pasti mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, mungkin akan ada orang yang berpikir, oh kalau begitu berarti ada orang Bani Israel yang pada saat itu berpaling, kemudian ada termasuk yang tidak rugi karena sudah mengampuni Allah. Kalau betul,
kalau betul mereka pada saat Allah memberikan karunia dan rahmat ampunan kepada mereka, lalu mereka mati pada saat itu, yaitu tidak akan menjadi orang rugi. Tapi mereka, kenapa mereka rugi? Karena mereka melakukan kesalahan yang berulang, bukan hanya sebatas ini, bukan hanya sebatas mereka sudah artinya setelah mereka berpaling dari ini, dari berpegang kepada Taurat itu, langsung Allah mengampuninya kepada mereka. Mengampuni, berarti mereka sudah tidak rugi lagi, mereka sudah alhamdulillah, dan tidak ada kasih. Kalau sudah tidak ada kasih sayang dan rahmat, pasti mereka orang rugi. Pada saat itu ada nggak kasih sayang kepada Bani Israel? Menurut saya ada. Ada. Berarti artinya Allah mengampuni perbuatan mereka. Tetapi dasar setelah diampuni oleh Allah, tapi mereka berulang melakukan perbuatan dosa yang berikutnya. Tapi berarti ruginya mereka itu bukan hanya rugi dari perbuatan berpalingnya, karena Allah sudah mengampuni kalau dari perbuatan ini. Tapi banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan para orang Bani Israel kepada kepada Musa, dan sekaligus pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tetap aja mereka, walaupun di sini lakana minal kuntum minal khosirin, pasti keadaan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Bukan berarti orang Bani Israel itu sekarang tidak ada yang rugi, karena kalau yang tidak ada rahmat Allah dari dalam arti tidak ada rahmat Allah dari pelanggaran berpegang kepada gunung penggara Taurat, diangkat gunung Tursina. Nah, kemudian gunung Tursina diangkat itu seakan-akan itu adalah ancaman atau bagi mereka. Kalau bahasa kita barangkali disebut ngabobodo, dibodoh, tapi memang ya, memang sebenarnya kalau memang mereka tidak begitu, tapi betul. Jadi ancaman dalam arti ancaman dengan gunung Tursina ini barangkali salah satu ancaman yang sangat besar. Maka disebutnya juga tadi adim, yang dikatakan yang sangat besar. Kenapa tidak besar? Ya itu karena memang gunung Tursina yang begitu gede, yang begitu besar, kalau mereka tertimpa bukan hanya menimpa seorang, tapi menimpa semua orang. Nah, itu pada hakikatnya kasih sayang Allah supaya mereka terhindar dari dari siksaan di akhirat. Kalau memang mereka tidak mau berpegang kepada Taurat, maka mereka akan kena siksaan di akhirat. Maka dihindarkan dulu dengan perbuatan, dengan pengangkatan gunung Tursina di atas mereka, supaya mereka berpegang, baru terhindar mereka. Nah, tapi setelah mereka terhindar karena melakukan lagi perbuatan yang lain, artinya melepas kembali setelah Allah menetapkan gunung Tursina, yaitu adalah perbuatan dosa yang berikutnya. Perbuatan dosa yang berikutnya artinya bukan dosa yang tadi. Dosa yang tidak memegang sudah diampuni. Dosa yang tidak mau berpegang diampuni karena mereka berpegang ketika gunung Tursina di atasnya. Tapi setelah dilakukan, kemudian mereka berbuat dosa lagi yang berikutnya karena melepas, yaitu dikatakannya warafana fakumul summa tawallaitum. Nah, dosa yang berikutnya itu berpaling lagi setelah berpegang kepada Taurat. Nah, di saat diangkat gunung Tursina di atas mereka gitu. Itu merupakan kasih sayang Allah. Kalau tidak diangkat gunung Tursina, maka selamanya mereka tidak akan berpegang. Diangkat gunung Tursina, berpegang sejenak. Berpegang sejenak. Setelah itu lepas lagi. Nah, itu dosa yang berikutnya, yaitu tawallaitum, berpaling dari apa yang sudah kamu katakan, menghindar, mengingkari dari apa yang sudah kamu katakan, yaitu berpegang kepada Taurat. Oh, seperti itu. Berarti kalau identiknya kan, kalau misalkan kasih sayang itu sesuatu yang lembut gitu ya, sesuatu yang halus. Tapi kapan ketika Allah akan memberikan murka kepada seseorang seperti itu? Apakah sebenarnya ketika Allah juga atau apakah sebenarnya ketika menunjukkan keperkasaannya itu Allah tuh dalam keadaan murka tapi sekaligus memberikan kasih sayang seperti itu tuh bagaimana? Kasih sayang Allah itu tidak selamanya tampaknya baik. Kasih sayang Allah itu kadang-kadang bentuknya jelek, tapi pada hakikatnya itu kasih sayang Allah. Contoh sekarang di dalam ada umpamanya
kata Allah di dalam ayat Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang man a'ta dan dermawan, wattaqo dermawannya itu disertai dengan ketakwaan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan beri kemudahan kepada kebaikan. Apabila merencanakan kebaikan-kebaikan itu selalu mudah saja bagi orang yang bertakwa dan dermawan. Tapi wa membahila wastagna, apabila pelit dan merasa dirinya kaya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kemudahan ke dalam kesulitan. Artinya akan kami berikan kemudahan terhadap perbuatan-perbuatan jelek. Jadi begini, kalau orang-orang ada pengajian selalu lancar ikut, tapi kalau ada orang yang gimana tiap kali saya mau pergi ke pengajian ada ganjalan, ada halangan, itu harusnya bermalu sebenarnya. Kenapa Allah memberikan kesulitan kepada kebaikan, berikan kesulitan kepada kebaikan, tapi kalau kepada kejelekan umpamanya ada mau kemana jalan-jalan dan sebagainya, pokoknya yang di situ ada kemaksiatan, ada keperdosaan, mereka lancar-lancar saja. Nah itu seharusnya, kenapa kalau ada pengajian selalu saya sulit, ada gangguan aja. Tapi kalau kepada sesuatu yang jelek, ada rame-rame kemana dengan orang lain, tapi itu mudah. Itu adalah man bahila wastagna, yakin. Itu dia dalam ayat Al-Quran, dia itu termasuk orang yang pelit dalam urusan harta dan tidak merasa yakin terhadap pembalasan Allah yang baik. Sebab karena itu apabila seseorang diberikan musibah yang sesuatu yang kecil, itu bisa merupakan kasih sayang Allah diberikan musibah itu. Kasih sayang Allah. Contoh umpamanya tiba-tiba ada rencana mau saya Mas Panji mau pergi dengan rame-rame dengan teman-teman, rame punya dari berbagai macam grup. Pas waktunya tiba-tiba sakit. Sakit. Kenapa? Mungkin pada saat itu menganggap musibah ini tidak jadi barangkali saya. Itu musibah kayaknya. Ya. Tapi bisa jadi itu adalah Mas Panji diberi sakitnya itu dihindarkan dari suatu kejadian, suatu musibah, suatu perbuatan dosa. Sebab kalau Mas Panji berangkat ke sana dengan mereka, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Maka Mas Panji dihindarkan dari perbuatan dosa itu dengan diberi penyakit. Itu penyakit itu bukan murka dari Allah, itu merupakan kasih sayang dari Allah. Nah, jadi seperti yaitu kalau coba barangkali kalau Mas Panji tidak sakit, berangkat. Wah. Nah, berangkat, kalau sudah berangkat di sana pasti ada perbuatan-perbuatan dosa. Dan banyak perbuatan dosa. Akhirnya kan tidak diselamatkan. Nah, itu jadi dia beri kejelekan itu merupakan kasih sayang. Nah, diberi penyakit, sakit perut, mules, itu merupakan kasih sayang dari Allah. Sebab kalau tidak diberikan penyakit itu, mules itu, mungkin Mas Panji akan berangkat jadi ke sana. Nah, begitu juga orang-orang Bani Israel diangkat ada di gunung Tursina, itu bencana yang mudah ringan. Ini ringan. Digantang gunung Tursina, memang sambil murka, itu adalah ancaman bagi mereka supaya mereka terhindar dari siksaan yang lebih berat daripada gunung Tursina. Neraka akhirat kan lebih berat bagi mereka. Tapi akhirnya mereka hanya lebih baik menghindar dari gunung Tursina, tapi mereka tidak bisa menghindar dari neraka. Nah, inilah tidak menjadi ibrah bagi mereka, tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Nah, seharusnya apa yang Allah berikan itu yang jelek, walaupun tampaknya jelek, tapi di balik itu akan dihindarkan dari kejadian-kejadian yang lebih jelek. Itu tapi contoh yang contoh kecil-kecilan saja. Ketika ada seorang mau berangkat naik pesawat, nah, itu kan tiba-tiba datang ke bandara karena memang ada terlambatkan kendaraan, datang ke bandara baru 1 menit berangkat. Musibah bukan? Musibah, kecewa. Tapi bagaimana setelah 5 menit terdengar bahwa pesawat itu hilang?
mana bencana yang lebih besar? Wah, bencana yang lebih besar kalau Nah, naik berarti pesawat ya. akhirnya tadinya aduh kecewa dasar ini gara-gara dan sebagainya, gara kendaraan lambat, gara-gara mogok dan sebagainya. Tapi begitu terdengar 5 menit saja masih di bandara, ternyata hilang benar. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah memberikan bencana yang kecil, bisa jadi Allah menghindarkan bencana yang besar dengan yang kecil itu. Allah memberikan itu kan bencana, barangkali mereka Gunung Tursina di atas mereka itu sudah merupakan bencana. Iya, iya. Tapi untuk menghindarkan bencana yang lebih besar, siksaan Allah di akhirat, kalau sebenarnya kalau tidak dengan Gunung Tursina itu, walaupun dengan Gunung Tursina sudah diangkat, buktinya mereka berpaling lagi, tetap mereka tidak terhindar dari neraka, dari akhirat, karena mereka mengingkari dan tidak menjadi ibrah bahwa apa yang Allah berikan itu adalah merupakan penyelamatan dari bencana yang lebih besar. Seperti seorang yang tadi mungkin terlambatnya apa? Kalau pergi ke bandara itu mungkin terlambat karena apa? Ada macet. Macet mungkin, kan macet itu musibah. Wah, macet ini. Macet juga. Mungkin kuku lutut. Ya pernah saya, kakak saya pernah sih. Mau pergi ke suatu daerah. Daerah itu jauh, artinya mobil yang berangkat ke sananya juga 1 jam 1 kali. 1 jam 1 kali, 1 jam, jam sekian, jam 9, jam 10, dan jam 8, jam 7 sebenarnya ada. Dan perginya ke terminal atau ke tempat pengeteman mobil pun harus naik ojek. Rencananya mau naik jam 8, udah berangkat naik ojek. Di jalan ternyata ojek mogok. Padahal diperkirakan dalam perjalanan ojek itu sudah pas datang ke sana, hanya naik masuk jam 8. Kemudian ojek mogok, diselah, didorong, digimanapun sudah tidak bisa ya, susah. Akhirnya lama-lama jalan juga. Ayo cepat-cepat ini masuk yang jam 8 cepat. Tapi ternyata begitu datang ke tempat itu jam 8 mobil baru saja berangkat. Jadi gimana? Kecewa. Wah, dasar ojek motor butut dan sebagainya. Lalu yang terpaksa harus menunggu lagi jam 9 ya. sejam. Nunggu di sana. Ya akhirnya udah naik ya udah. Tapi kenapa di jalan ternyata ditemukan yang jam 8 itu masuk jurang? Apa katanya? Ya alhamdulillah kita jadi nggak dihindarkan dari musibah yang besar dengan diberi musibah yang kecil. Yaitu dengan mogoknya, ngadorong, sabaratan itu musibah barangkali. Tapi sebenarnya Allah untuk menghindarkan musibah dia dari musibah yang lebih besar dari itu. Nah itu perbandingan barangkali betul apa yang Allah berikan itu, balik walaupun nampaknya jelek, tapi pada hakikat itu adalah kasih sayang Allah. gitu. Oke. Ya bisa jadi kita boleh jadi ya kita tidak menyukai suatu kasus gitu ya. Pandai dalam Al-Quran kata bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi apa yang kusuka padahal itu yang baik itu adalah jelek bagi kamu, tapi bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Allah mengetahui tapi kamu yang tidak tahu. Ya semuanya kan perhitungan kita. Oh kalau begitu ini dagang ini bakal lakunya untung begini. Tapi Allah tahu di mana tetapi rugian mata tidak tahu. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah pada hari ini, atas pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya ya Ustadz ya. Tetap saksikan tafsir Al-Quran di streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata saya Panji Nugraha, Ustadz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.